02/2018-010 yang mana akan menjelaskan isi makalah Aktivitas Lektor Pendidikan Islam yang berjudul Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Umat. Tentu saja pendidikan Islam yang pertama itu A. Pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan atas dasar hasrat, motivasi, niat atau rencana yang sungguh-sungguh dan semangat untuk memanifestasikan atau mengejiwanakan nilai-nilai Islam yang diwujudkan dan visi misi tujuan maupun program pendidikan dan pelaksanaannya. Adapun menurut Muhaimin, pola pengembangan pendidikan Islam itu sebelum Indonesia merdeka dibagi menjadi 3, yaitu A. Isolatif, tradisional dalam arti tidak mau menerima apa yang berbau barat atau kolonial dan terhambatnya pengaruh pemikiran-pemikiran modern dalam Islam untuk masuk ke dalamnya, sebagaimana tampak jelas pada pendidikan pondok pesantren tradisional yang hanya menunjukkan ilmu-ilmu agama Islam dan pengetahuan umum sama sekali tidak diberikan. Hakikat pendidikan Islam adalah sebagai upaya melestarikan atau mempertahankan gazana pemikiran ulama terdahulu, sebagaimana tentang dalam kitab-kitab mereka. Tujuan utama pendidikannya adalah menyiapkan calon-calon kiai atau ulama yang hanya menguasai masalah agama semata. Yang kedua, sintesis, yakni mempertemukan antara corak amlah menurut pesantren dan corak baru, yaitu mode pendidikan kolonial atau barat, yang berwujud sekolah atau madrasah. Yang ketiga, sebagai model dan pola pengembangan pendidikan Islam tersebut pada dasarnya bermaksud untuk mengembangkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. B. Tujuan pendidikan Islam. Salah satu akar dari beragam persoalan pendidikan dapat kita temukan dan dalam penelitian Barbara Lang mengenai sistem pendidikan Indonesia di masa Orde Baru. Menurutnya, ideologi pembangunisme adalah unsur yang sangat kuat tertanam dalam sistem pendidikan kita. Ideologi ini mempersyaratkan kepatuhan mutlak terhadap kekuasaan dan penerimaan absolut terhadap bentuk negara-negara modern yang menjalankan pembangunan, dan yang dimaksud pembangunan adalah modernisasi yang dalam praktek sehari-hari berarti konsumerisme yang individualis. Dengan begitu, ideologi ini membentuk rakyat menjadi orde baru, membentuk rakyat menjadi orang-orang yang pragmatis, mampu secara elastis menempatkan diri menurut ekspektasi orde baru sebagaimana disampaikan dalam sistem sekolah. Hal ini bertolak belakang epistemologis dan aksiologis. Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ontologis, yang kedua prinsip epistemologis, yang ketiga prinsip aksiologis. Sistem pendidikan yang diterapkan sejak Orde Baru di atas sudah sepatutnya diadakan pembaharuan melihat sistem pendidikan tersebut membuat pendidikan Indonesia berhenti di tempat. Ada beberapa alternatif dari sistem pembelajaran di atas yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, pembelajaran transformatif, pembelajaran holistik komprehensif. Adapun pendidikan holistik komprehensif ini adalah pendidikan yang bertolak dari filsafat yang bersifat tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam jagat raya. Demikian tujuan pendidikan Islam dalam tercapai seperti yang tercantum dalam Al-Quran menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan manusia akan perannya di antara sesama tita atau makhluk dan tanggung jawab mengenal manusia, tanggung jawab
pribadinya di dalam hidup ini. Kedua, mengenal manusia akan interaksi sosial dan alam ini akan soal dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. Ketiga, mengenal manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. C. Arah pemberdayaan potensi masyarakat. Masyarakat pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang apabila kita berdayakan, seperti dijelaskan oleh Piaget dalam bukunya Son 1976. Kemampuan operasi berpikir manusia itu ditentukan oleh kemampuan manusia itu untuk mengasimilasi atau mengadaptasikan lingkungan dalam pikirannya. Dalam terminologi lain, kemampuan berpikir manusia ditentukan oleh dua komponen. Pertama, kemampuannya menangkap gejala. Kedua, kemampuannya untuk mengkonsepsikan gejala itu menjadi satu pengertian umum. Namun, potensi itu tidak berkembang apabila orang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat dapat diklasifikasikan kepada 3 arah. Yang pertama itu upaya pemberdayaan potensi masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan pendidikan keluarga. Konsep Brian de la Fomert menjelaskan bahwa sistem perserabutan otak manusia sangat ditentukan oleh kontak manusia pada 3 tahun pertama kehidupannya di bumi. Semakin banyak gejala alam yang dapat ditangkap pada tangkap anak pada 3 tahun pertama usia mereka, maka akan merangsang pertumbuhan sistem serabut otak yang berartikan berdampak tingginya kecerdasan anak di masa mendatang. Oleh karena itu, pemberdayaan berdampak tingginya kecerdasan anak di masa mendatang. Oleh karena itu, pemberdayaan potensi umat harus dilakukan sejak awal kelahiran. Selain itu, orang tua harus bertanggung jawab terhadap perilaku gizi yang profesional dan juga mengkondisikan agar anak mengalami proses pengembangan secara profesional. Yang kedua, institusi pendidikan merupakan arah pemberdayaan potensi masyarakat yang selanjutnya setelah keluarga. Yang tiga, arah pemberdayaan selanjutnya adalah di masyarakat dengan cara meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral tinggi. Hubungannya dengan proses pendidikan selama ini sikap masyarakat belum atau tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Masyarakat mengikuti apa saja yang ditentukan sekolah tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya itu. Ditinjau dari pencapaian tujuan pendidikan, sekolah menentukan kurikulum dan silabus, sekolah menentukan metode pembelajaran, sekolah menentukan ulangan, ujian, kelulusan sampai dengan pakaian, bahkan sepatu seragam sekolah. Ini adalah beberapa contoh yang seharusnya masyarakat ikut andil dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Disinilah sebenarnya letak pemberdayaan masing-masing potensi masyarakat, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk bersama-sama mengkompromikan bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang akan diterapkan dalam penanganan proses pemberdayaan potensi masyarakat ini. Pihak sekolah membutuhkan strategis yang tepat dan memerlukan jaringan yang luas dan melibatkan banyak pihak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat mengikuti apa saja yang ditentukan sekolah tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya itu. Ditinjau dari pencapaian tujuan pendidikan, sekolah menentukan kurikulum dan silabus, sekolah menentukan metode pembelajaran, sekolah menentukan ulangan, ujian, kelulusan sampai dengan pakaian, bahkan sepatu seragam sekolah. Ini adalah beberapa contoh yang seharusnya masyarakat ikut andil dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Disinilah sebenarnya letak pemberdayaan masing-masing potensi masyarakat, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk bersama-sama mengkompromikan bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang akan diterapkan dalam penanganan proses pemberdayaan potensi masyarakat ini. Pihak sekolah membutuhkan strategis yang tepat dan memerlukan jaringan yang luas
dan melibatkan banyak pihak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.